Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan tafsir surat ke-8 ayat ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatiluhum dan perangilah mereka. Perang itu belum tentu bunuh, ya. Kalau bunuh dalam bahasa Arab itu uqtuluhum. Walaupun qatilu dan uqtulu itu berdasar dari akar kata yang sama, yaitu qatala, ya, tapi maknanya berbeda. Kalau qatilu perangi, kalau uqtulu bunuh. Kalau bunuh berakhir dengan menghilangkan nyawa. Kalau qatilu tidak harus berakhir dengan kehilangan nyawa, ya, tapi ujungnya adalah sadarkanlah mereka. Jadi tujuannya menyadarkan, ya. Perangi mereka itu tujuannya bukan untuk menghilangkan nyawa, tapi menuju kesadaran. Sampai kapan kita memerangi mereka? Hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah. Jadi perangilah mereka yang bukan kita, sampai tidak ada fitnah. Fitnah itu apa? Nanti terjadi perbedaan pendapat di sini. Wa yakunad dinu kulluhu lillah, dan agama seluruhnya milik Allah. Fa inin tahau, maka jika mereka berhenti, ya, tidak menebarkan fitnah, fa innallaha, maka sungguh Allah, bima ya'maluna, terhadap apa yang mereka amalkan, basirun, maha melihat. Pendapat-pendapat ahli tafsir tentang ayat ini. Qala Ibnu Jarir yaqulu ta'ala dzikruhu lil mu'minin bihi wa bi rasulih wa iya'ud haula li harbika. Ayat ini merupakan respon terhadap ayat sebelumnya, yaitu perbuatan orang-orang musyrik yang memerangi kaum muslimin. Jika mereka terus memerangimu, faqad ra'aitum sunnati, maka kamu sudah tahu sunnahku, bagaimana perlakuanku terhadap orang yang bandel. Fi man qatalakum, terhadap orang yang memerangimu, minhum, dari mereka, yauma badrin, di perang Badar. Waktu perang Badar, ya, karena mereka terus memusuhi umat Islam, maka umat Islam pun bergerak untuk membela diri. Wa ana a'idun bimithliha, aku kembali perlakukan sama seperti perang Badar. Fi man harabakum minhum, terhadap orang yang memerangimu dari mereka. Faqatiluhum, maka perangilah mereka, hatta la yakuna syirkun, sampai tidak ada syirik. Nah, fitnah ini diartikan syirik, sampai tidak ada orang musyrik. Tuh, ya. Wala ya'budu illallah, wala yu'badu illallah, tidak diibadati kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, Dia yang esa, tidak ada serikat baginya. Jadi ayat ini menginspirasi semua orang harus diperangi sampai mereka mengakui Allah lah sebagai Tuhan. Jadi ayat ini memberi kesan tidak memberi tempat pada agama lain,
Tidak boleh ada agama kecuali agama Allah saja. Nah, tapi pandangan yang berbeda juga dilontarkan oleh ulama. Ya, ayat ini tidak tujuannya ke sana, tidak. Ya, tujuannya adalah untuk memberi ruang kepada kebebasan beragama. Jadi ada orang yang ingin menjadi muslim, jangan dihalangi. Begitu juga kalau orang milih bukan Islam, jangan sampai ada dihalangi. Jadi kebebasan beragama. Kok kenapa ayat ini mengarah ke sana? Ya karena Islam itu la ikraha fid din, tidak ada paksaan. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Karena sudah jelas, Anda boleh milih. Boleh pilih gitu. Terserah. Ya, Allah itu tidak ada kepentingan. Anda mau muslim mau enggak, Allah tidak punya kepentingan. Cuma Allah jelaskan kalau Anda memilih muslim, tempatnya di sini. Kalau Anda menolak, tempatnya di situ. Itu terserah pilihan. Sebab dalam hal yang tidak ada pilihan, biasanya Islam tidak memberikan hukum. Islam tidak memberikan hukum kalau pada hal-hal yang tidak ada pilihan. Contohnya makanan yang haram, babi contohnya. Ya, setelah Allah menjelaskan keharaman babi, Allah kemudian menutup firman-Nya dengan begini, famanitturra ghaira baghin wala adin fala itsma alaih. Barang siapa yang dihadapkan pada darurat, terpaksa, dia tidak ingin dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Kita diminta oleh Allah untuk makan yang halal, menghindari yang haram. Tapi suatu ketika kita dihadapkan pada kondisi darurat, tidak bisa milih, maka dosanya dicabut oleh Allah. Fala itsma alaih. Bukan fala hila. Ya. Bukan fala hurmata, tidak haram lagi, bukan. Haramnya tetap, cuma dosanya dicabut. Jadi Allah memberikan reward kepada orang yang memilih, yang tidak ada pilihan, ya, tidak dikenakan beban. Jadi Allah sudah sampaikan jauh-jauh hari, itulah yang disebut dengan amanah. Ya, surat 33 ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Kami tawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Namun mereka menolak diberi pilihan. Mereka justru ya senang, bahagia dengan tidak milih. Sebab kalau tidak milih, tidak ada hukuman, tidak ada reward. Jadi hukuman ya dan penilaian baik itu diberikan kepada yang milih. Tuh. Kalau nggak bisa milih ya nggak bisa. Fayartafiul bala an ibadillah minal ardi wa wal fitnah. Maka bala, musibah akan hilang dari hamba-hamba Allah di bumi ini, yaitu musibah itu adalah fitnah. Wa yakunad din kulluhu lillah. Maka agama semuanya milik Allah. Ya, sehingga surat Al-Kafirun juga memberitahu kita, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Berarti ayat ini tidak memberikan inspirasi pada kita hanya agama Allah saja, tapi kita suruh milih. Bagi kita agama kita, bagi mereka agama mereka. Terus di ayat yang lain Allah juga menjelaskan liyudhhirahu 'alad dini kulli, supaya ya Allah menzahirkan alad dini kulli, agama Allah di atas semua agama. Jadi kita diminta untuk mengunggulkan saja, memilih. Memilih itu kan berarti memprioritaskan. Ya, supaya orang ketika menjatuhkan pilihan kepada Islam tidak dihalangi, itu saja. Wa yaqulu hatta takuna ta'at wal ibadah kulluhu lillahi khalisatan duna ghairi. Sampai-sampai ketaatan dan ibadah semuanya milik Allah, khusus
mulus, tidak pada yang lain. Nah, kemudian penjelasan ini dilanjutkan dengan kata-kata ikhtalafal mufassirun. Ahli-ahli tafsir berbeda pendapat ya tentang fitnah. Kata fitnah di sini maksudnya apa? Perangilah mereka sampai kapan? Sampai tidak ada fitnah. Fitnah apa yang mengakhiri perang? Kata di sini adalah syirku. Pertama artinya syirik, sampai tidak ada kemusyrikan. Selama masih ada musyrik, perang harus terus dikobarkan. Qala Ibnul Qayyim aktsara salaf fassaru fitnah hahuna bisyirki. Kata Ibnul Qayyim, kebanyakan ahli tafsir mengartikan syirik di sini adalah fitnah. Ailam yakun ma'alu syirkim wa akibatu wa akhir amrim illa antabaru minhu wa angkaru wa haqiqatuha annaha syirku alladhi yad'u sahibahu ilai wa yaqatilu alai wa yuqabu malam yaftatan bi wa lihadha yaqalu lahum waqta adzabim bin nar dzuqu fitnatakum. Karena itu di ayat yang lain disebutkan dalam surat 39 surat 51 ayat 14, dzuqu fitnatakum, rasakan olehmu fitnahmu. Nah, fitnah di sini syirik. Jadi syirik itu akan berakibat hukuman. Qala Ibnu Abbas artinya takdzibukum, kedustaan kalian. Wa haqiqatu dzuqu nihayata fitnatikum wa ghayatuha wa masiru amriha dzuqu ma kuntum taksibu wa kama futinu ibadatai ala syirki futinu ala nar. Begitu juga syirik itu akan berujung dengan neraka. Fafassalatul fitnah hahuna bi ta'dzimil mu'minin wa ikhraqum iyyahum binnar wa lafdhu min dzalik. Padahal menurut Ibnu Qayyim, fitnah yang dimaksud di sini lebih umum dari sekedar syirik. Ya, jadi ada yang mengartikan syirik, ada yang mengartikan fitnah ya fitnah. Sampai tidak ada gangguan. Tuh ya. Perangilah mereka sampai tidak ada gangguan orang untuk memeluk Islam. Jadi maksudnya kalau ada orang terbit di dalam hatinya kepengen Islam, tidak ada yang menghalangi, sampai begitu. Ya, sehingga perang dihentikan sampai tercipta kondisi orang yang punya kehendak masuk Islam tidak ada yang menghalangi. Tapi kalau dia nggak memilih Islam, yaitu hak dia. Ya, sebab di dalam Nabi Muhammad memimpin Madinah itu juga tidak memaksa orang Yahudi untuk Muslim. Jadi kalau nggak Muslim gimana? Kalau mereka diperintah oleh pemerintahan Muslim, berarti mereka harus tunduk pada undang-undang masyarakat. Contohnya pidana, mereka tunduk. Tapi soal agama, ya mereka tidak dipaksa. Itulah dalam sejarah. Sehingga katanya di Mesir itu masih ada Kristen Koptik, Kristen yang akidahnya sama dengan Kristen yang di zaman Rasulullah. Masih ada. Itu bukti bahwa Rasulullah tidak mengharuskan mereka Muslim. Cuma kalau mereka hidup di dalam masyarakat Muslim, mereka tunduk pada hukumnya. Ya kayak di Indonesia lah. Ya. Nah ini ayat ini menginspirasi kalau fitnah diartikan di sini bukan syirik, ya fitnah dengan arti fitnah, perangilah sampai tidak ada fitnah. Jadi artinya ketika orang tertarik memilih Islam tidak ada gangguan apa-apa. Nah itu baru perang dihentikan. Betul-betul tercipta kebebasan beragama. Tapi kalau orang sudah memilih Islam, ya, ketika dia murtad itu baru diperangi. Tapi kalau belum Islam, nggak dipaksa. Jadi fassaratul fitnah hahuna bi ta'dzib. Nah, kata di sini kata Ibnu Qayyim, wal lafdhu a'amu min dzalik. Lafaz fitnah itu lebih luas dari sekedar syirik. Ya. Wa qala aidan. Nah, ini kalau pendapat yang lebih menarik itu dilontarkan oleh Rashid Ridha, ya. Qala jasas fil ayat kital kufar wa ahlul baghi wa ahlul ghayy wa aisi wal fasad wa yatadullu ala wujub kitalil fi'atil baghiyah.
Kata di sini Ibnu Jasos mengatakan ayat ini juga menginspirasi memerangi orang kafir serta ahlul baghi, orang yang kriminal, ya, pelaku-pelaku kriminal. Karena kriminal itu menciptakan fitnah. Perangi mereka sampai betul-betul aman. Jadi Rasulullah suatu saat merindukan kalian itu, kata Rasulullah pada sahabatnya, meminta segera, apa-apa pengen cepet, nanti akan tiba saatnya, ya, orang naik onta dari sini ke situ tidak ada gangguan. Jadi Rasulullah sudah memperkirakan suatu saat nanti akan tercipta keamanan sedemikian rupa sehingga tidak ada gangguan. Ya, ada orang bercerita Indonesia ini negara yang luas. Dari Aceh, Sabang sampai Merauke aman. Orang melakukan perjalanan tidak diganggu. Itu satu bukti Indonesia aman. Tapi kalau kita ada di negara lain, jarak berapa kilo ada pemeriksaan. Berapa kilo ada pemeriksaan. Ya, beda dengan Indonesia, aman betul-betul. Kalau kita ke Eropa juga begitu, jarak berapa kilo udah ganti negara, ada pemeriksaan imigrasi yang cukup ketat. Nah, ini satu bukti kita aman kondisinya. Qala al-Biqai wa inna maka wa lam makana halal liqa halani Islam wa iqbal wa kafaru wa kufrun wa irad wa ikhlal qala mubayyin hukmi ismain fa in intahau. Nah, jika mereka berhenti, ya, tidak lagi menciptakan gangguan, fa innallaha bima ya'maluna basir, maka Allah terhadap apa yang mereka amalkan basirun, maha melihat. Fa yujazihim alaihi, maka Allah akan membalas. Wa ma antum falastum alimina bidzahir, tapi kalian hanya diperbolehkan melihat yang lahir. Ya, kita hanya boleh melihat yang lahir. Jadi kalau lahirianya beres orang itu, ya sudah, jangan diganggu. Ya, soal batin kita nggak tahu. Fa'alaikum qabulu zahir, maka kalian harus teguh memegang lahiriah. Jadi artinya warga negara itu nggak perlu dikuntit, diawasi 24 jam, nggak perlu. Sepanjang secara penampakan dia baik, ya sudah. Ya. Wa yaqbulu likulli minhum ajru ma kana azma ala bosyarti an min kita lam yantahu. Nanti kalau ketahuan mereka nyerang baru. Wa qala Ibnu Jarir fa in intahu fa inna ma'nahu fa in intahu anil fitnah wa hiya syirku billah wa saru ila dini haq mu'aqub. Kembali Ibnu Jarir mengatakan syirik di sini artinya fitnah, ya. Fitnah di sini ada syirik. Fa inna Allah bima ya'maluna basir, maka sungguhnya Allah terhadap apa yang mereka kerjakan adalah maha melihat. Fa inna Allah yakhfa alai ma ya'malu minat tarkil kufri wa dukhul fi dinil Islam, maka Allah tidak samar baginya. Kalau kalian pura-pura Islam, Allah tahu. Ya, li'annau yubsirum wa yubsiru amalakum, karena Allah melihatmu dan melihat amalmu. Tapi kita selaku petugas tidak diperbolehkan menduga-duga, mengira-ngira, ya. Kalau kita lihat dia baik, ya sudah, kita perlakukan dengan orang baik. Adapun dalam hati, kalau dia nggak tulus menjadi muslim, itu urusan dia dengan Allah. Satu saat akan terlihat. Wal asya kulluha mutajaliyatun lahu la taghiba anhu. Semuanya terang bagi Allah, tidak ada yang gaib, ya. Waqad qala ba'dhum ma'na dzalika fa in intahu anil qital, ada yang mengatakan jika mereka berhenti, fitnah di situ artinya qital. Bukan syirkun tapi qital. Kalau mereka berhenti tidak memerangimu, ya sudah berarti aman. Ya, sudah tidak ada permusuhan, ya, sehingga tercipta keamanan. Qala Abu Ja'far walladzi qulna fi dzalika aula bisawab. Kata Abu Ja'far, pendapat kami yang lebih benar. Jadi fitnah di sini artinya qital. Jika mereka berhenti memerangimu, maka perlakukanlah dengan baik.
Ya sudah, kita nggak perlu tuntut apa-apa. Tapi kalau mereka tetap bandel memerangi kamu, baru kita lawan. Li'anal musyrikin wa in tahaw anil qital fa in kana fardan al mu'minin qitalahum hatta yuslimu. Tapi ada yang berpendapat orang-orang musyrik meskipun tidak lagi memerangimu, ya tetap harus ya kita perangi sampai mereka menyatakan diri muslim. Tuh, perang ya. Mawarada fi sunnah minan nusus sahihah fi wujub qital tauhid. Sekarang hadis-hadis yang menyampaikan tentang perang kepada kaum musyrikin. Anna rajulan ja'ahu faqala ya Aba Abdurrahman ala tasma'u ma dzakara fi kitab wa in ta'ifatin minal mu'minin qatalu. Dari Ibnu Umar, seseorang datang kepada beliau lalu bertanya, "Ya Aba Abdurrahman," ini julukan dari Ibnu Umar. "Wahai Aba Abdurrahman, apa engkau belum dengar ya dalam ayat surat Al-Hujurat surat 49 ayat 9 ada begini, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, jika ada dua golongan saling berperang tapi kedua golongan ini sama-sama mukmin. Kalau tadi kan musyrik dengan mukmin, ya. Bagaimana kalau kita ketemu dua kelompok sama-sama mukmin, mereka perang, mukmin dengan mukmin. Terus kita sebagai pihak ketiga bela yang mana? Bela ke sana ya mukmin, bela ke sini ya mukmin. Fama yamna'uka an la tuqatil kama dzakarallahu fi kitabih. Mengapa engkau tidak ikut memerangi? Nah, ini pernah ditegur kepada Abdullah bin Umar saat terjadi fitnah ya di zaman Ali. Di zaman Ali menjadi khalifah kan terjadi fitnah tuh. Ya, gara-gara terkesan Ali kelihatannya nggak begitu serius menangani pembunuhan Utsman. Nggak seperti biasanya Ali itu repot kalau ada pembunuhan. Tapi ketika Utsman dibunuh kan digantikan oleh Ali. Kayaknya kok nggak ada kesan beliau membentuk tim untuk mencari siapa dalang pembunuhnya. Nah, ketika Ali ditanya, kenapa terlihat adem-adem saja? Kata Ali, saya ingin memastikan siapa pembunuhnya. Jangan sampai salah tangkap. Nah, nanti kita menduga mencari pembunuhan, kita salah bunuh, salah lagi. Ya, bukan orangnya. Nah, makanya ini nggak bisa cepet-cepet nih, kata Ali. Perlu penelitian yang cukup dalam. Nah, lambannya Ali menangani pembunuhan ini menimbulkan dugaan baru. Itu yang menimbulkan fitnah. Ya, menimbulkan dugaan jangan-jangan memang Ali sekongkol ingin merebut kekuasaan. Pantesan dia kok adem-adem aja. Nah ini ya, fitnah di akhir pemerintahan Ali. Kata Ibnu Umar, ya waktu itu ada Ibnu Umar, terjadi perang sesama muslim. Ibnu Umar tidak terlibat sehingga ditegur, kenapa kok Anda di rumah saja nggak ikut perang? Lalu Ibnu Umar menjawab, ya ibn akhi, a'iru bihadil ayat wala uqatil. Aku sangat malu dengan ayat ini. Aku tidak berperang. Ahabu ila man a'ira bihadil ayat alati yaqul. Karena aku khawatir kalau ikut perang nanti aku diancam oleh ayat surat 4 ayat 93. Aku dalam waktu yang sama terancam nih oleh ayat. Apa ayatnya? Wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajazauhu jahannam. Barang siapa yang membunuh mukmin secara sengaja, maka balasannya jahannam. Tuh. Saya khawatir kalau ikut nanti saya salah bunuh. Yang dibunuh muslim. Tuh ya, angguran gak ikut. Nah, jadi
Ibnu Umar ini menghadapi kenyataan, ya, dua kelompok sedang perang sesama mukmin. Ditegur, kenapa kamu nggak ikut? Ya kalau bahasa sini mekerok gitu. Khawatirnya saya ikut ke situ, nggak taunya saya bunuh muslim. Wong sama-sama muslim ini, soalnya bingung jadi nih. Ya. Wa qatilu hatta la taqudha qala Ibnu Umar qad fa'alna ala ahdi Rasulillah idza kana Islam qalilan. Kalau tentang ini, perangilah mereka supaya tidak ada fitnah. Itu lawannya bukan muslim. Makanya jelas, perangi sampai tidak ada fitnah karena bukan muslim. Kalau sekarang sama-sama muslim. Fakana rajul yaqtaftinu fi dinihi. Imma ayaqtulu wa imma ayuwathiqu hatta katsura Islam. Falam takut fitnah. Tujuan ayat ini adalah memperbanyak rekrutmen supaya orang muslim banyak sehingga tidak timbul fitnah. Kalau sekarang beda. Ya, kita mukmin yang diperangi mukmin. Kayak apa kalau ternyata mukmin yang kita perangi justru yang benar? Berarti kita membunuh mukmin. Kalau sudah membunuh mukmin, ya, kemungkinan masuk surganya kecil karena akan kekal selamanya. Nah, ini yang ditakut oleh Ibnu Umar. Kerok kata dia. Falamma ra'anna la yafiqhu fima yuridu qala fama qaulika ala fi Ali wa Utsman. Terus ditanya lagi oleh orang yang menghadap beliau, pendapat Anda terhadap Ali dan Utsman gimana? Qala Ibnu Umar, ma qauli fi Ali wa Utsman. Kamu bertanya tentang pendapat saya terhadap Ali dan Utsman? Iya. Amma Utsman fa kana Allah qad afa anhu. Adapun Utsman adalah tokoh yang sudah diampuni. Maksudnya begini, Utsman itu adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Dia adalah ahli surga. Wa amma Ali fabnu ammi Rasulillah. Kalau Ali, dia adalah, ya, saudara sepupu Rasulullah sekaligus menantunya. Jadi Utsman dan Ali sama-sama orang baik. Utsman sudah dijamin masuk surga. Ali menantu Rasulullah. Jadi beliau selalu ketika ditanya kedua tokoh ini mengungkapkan hal-hal yang baik, ya, memberikan apresiasi kepada duanya. Apa kesimpulan hadis ini? Qala Nawawi qad ikhtalafa ulama fi qital fi'atil faqala ta'ifa la tuqatil fi fitnal muslimin wa in dakhalu alaihi baitahu wa talabu qatlahu. Kata Imam Nawawi, ulama berbeda pendapat tentang memerangi fitnah, ya. Kalau terjadi orang yang berbuat fitnah itu orang Islam. Contohnya ada orang mengejek Islam. Ada orang viral tuh mengejek Islam. Begitu diteliti, agamanya Islam juga. Orang Islam melecehkan Islam. Waduh, gimana kita ini? Apa kita sakiti? Disakiti ya orang Islam. Makanya kebanyakan diambangkan. Ya, kalau di luaran itu ada viral seorang ustadz contohnya ngejek Islam. Demikianlah tafsir dari ayat ini. Saya ingin baca sesi berikutnya adalah fatwa. Fatwa penting buat kita karena keseharian. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Ma hukmu man faqidah hidha? Apa status hukum orang yang kehilangan sendal? Tapi ini ceritanya bil haram, bisa diukur juga. Ini di tanah haram, di Masjidil Haram. Summa akhadha wahidan makanahu min nafsin nawi. Lalu mengambil sendal yang lain. Jadi karena sendal dia hilang, dia ngambil sendal orang lain. Ya, wah sendal saya kok hilang, enak aja, saya juga ngambil. Ilman bi anna tahafadha aktsar min marratin, karena sudah terjadi berulang-ulang sampai dia mencadangkan sendal. Sampai dia beli sendal lebih dari satu, tapi hilang juga, terus-terusan hilang terus. Wa kana yashtari ghairahu, lalu dia beli yang lain, illa anna dzalika takarrama aktsara min marrah takriban. Tapi itu berulang-ulang begitu. Jadi kesel lama-lama kan, hilang lagi, hilang lagi.
Fattara ila ayakhadha ghairahu, maka dia perlu mengambil orang lain. Jadi saking keselnya udah berulang-ulang, akhirnya sandal orang dia ambil. Arju minkum ifada, saya mohon dijelaskan hukumnya. Ya, ini ditanyakan kepada Syekh. La yajuzul insan ayakhudha ghairana yalihi idza faqidani alahu. Tidak boleh seseorang mengambil sendal orang lain gara-gara sendalnya hilang. Fi majma'ni al fil masajid, dalam tempat yang di situ ngumpul banyak orang. Saya sudah kasih tips. Kita sudah berulang-ulang hilang sendal, maka cara menghindari kehilangan sendal, ya, kalau Anda tidak ikhlas, pakailah sendal yang jelek. Kan fungsinya itu untuk mengantarkan kaki kita supaya nggak kotor. Jadi nggak usah nampang-nampang. Kalau perlu beli 2 sendal baru yang berbeda merek, lalu dipakai sebelahan. Itu biasanya awet. Ya aman. Contohnya kalau nggak mau ya warnanya beda, satu biru, satu merah. Anda pakai kanan merah, kiri biru. Nah, bisa itu. Satu tipsnya begitu. Bawalah sendal yang jelek. Tugasnya hanya mengantarkan kaki kita supaya aman. Tuh, sudah. Yang kira-kira dilihat orang males itu. Ah, males sendal apa itu? Yang kedua, letakkan di pintu yang berbeda. Sebelah kiri pintu selatan, sebelah kiri pintu barat. Dipisah. Nah, nanti kita sendiri yang tahu sana. Pasti aman. Ya, kalau di tempat yang banyak orang, contohnya di rest area, ya kira-kira kalau bakalnya sendal hilang itu Anda nyesel, gitu, gondok, nggak ikhlas. Nah, kalau bakalnya begitu, sudah, caranya begitu. Itu ya, kata di sini tidak boleh mengambil sendal orang gara-gara sendal kita hilang, tidak boleh. Awil masjid haram, awil masjid nabawi, baik di masjid umum, Masjidil Haram, Masjid Nabawi sama aja. Li'annahu la yatayaqqan anani al-lati akhadhaha yani al-lati akhadhani alahu. Karena kita tidak mendapat kepastian bahwa sendal orang yang kita ambil adalah pencurinya. Belum tentu. Wong dia nggak bersalah, kita ambil aja. Ya. Faqad takunu hiya na'lu ghairal ladzi akhadhani alahu. Karena boleh jadi bukan dia pencurinya. Lakin lau furidha an dakhala masjid rajulan, tapi seandainya terjadi yang masuk masjid cuma 2 orang. Wa wada'a li alahuma fi majma'ini al. Lalu dia dan orang itu meletakkan sandal di tempat yang sama, ya, rak contohnya. Summa kharaja ahaduhuma qabla akhar. Nah, sementara orang itu keluar sebelum Anda. Tuh, udah jelas dia ini cuma berdua. Fa akhadhani ala sahibi, lalu dia mengambil sendal kita. Tsumma kharaja tsani wa lam najid na'lahu. Dia tidak menemukan sendalnya. Wah, ini enggak salah lagi orang tadi itu. Ya. Wa inna ma wajada na'wal ladzi akhadha na'lahu. Tetapi dia menemukan sendal orang yang satunya. Fahina idzin la ba'sa ayakhudha ni'al. Idza ayasa min rujui sahibiya ilai. Maka tidak masalah kalau dia mengambil sendal orang itu. Kalau dia yakin cuma berdua, udah nggak salah lagi dia. Wa kaifa ya'lamu dzalika? Tapi bagaimana dia yakin bahwa itu sendal orang itu? Dari mana? Ya. Ya'lamu hadza idza marra hadzal waqt wal waqtul tsani alima anna sawila yarja ilaiha. Wa qad yuqalu hadhihi ni'al allati baqita idza kana duna ni'ali. Yakni anna ni'alu jadida. Bisa dicontohkan begini, bisa terjadi karena sendal dia baru, sendal temennya itu jelek. Ya, kemudian dia keluar, yang ada yang jelek. Padahal dia tahu tadi jajaran, punya saya baru dia jelek. Begitu dia keluar, yang ada yang jelek. Nah, kalau dia yakin begitu, nggak masalah. Ya, tapi nanti kalau suatu saat ada kesempatan tukeran. Qad yuqalu an yakhadhaha faran wa la yahtaju ila yantazir hatta ya'asa min sahibiha. Boleh jadi memang orang itu mengambil karena keliru, ya, karena buru-buru jadi nggak lihat lagi.
Tuh, kalau kita pastikan memang dia yang mencuri, yang ngambil ya, ngambilnya bukan mencuri sih, karena keliru. Nah, itu boleh kita ambil. Selanjutnya, ma hukmu man wajad fi makani hidha ghairihi al yakhudhu aw yalbasu am yatraku. Bagaimana status orang yang melihat di tempatnya, tempat dia ada sendal orang. Ya, sekali ini beda nih kasusnya. Dia mendapati tempat dia ada milik orang lain. Ya, di rumahnya contohnya. Tahu-tahu ada sendal. Ya kan? Ada sendal asing gitu, yang bukan sendal dia. Bolehkah dipakai? Tuh, kalau dia temu, sendal siapa ini? Ada di rumah gitu. Bolehkah dipakai? Yatrukuhu, apa sebaiknya ditinggalkan, didiamkan saja. Bagusnya didiemin katanya. Wala yajuzu laun akhdhu, tidak boleh diambil. Li'anna minal jaiz ayakuna na'luhu qad akhadha ghaira sahibin. Hadza na'lu. Karena boleh jadi sendal dia yang hilang, bukan orang yang ambil itu. Jadi sendal dia yang hilang di rumah kali ini, ya, kali ini di rumah bukan di tempat umum. Yang tersisa sendal orang yang dia nggak kenal. Boleh nggak sebagai gantinya? Kata di sini tetap nggak boleh, karena boleh jadi bukan orang itu. Ya, ini mungkin terjadi karena rumah dikunjungi banyak tamu, itu kan? Atau ada sendal ini, tapi sendal saya malah nggak ada. Nah, itu juga mungkin terjadi. Kalau tadi di tempat umum, tadi kasus pertama. Fayakun hadza qad akhadha ma laysa lahu. Na'am, qala ba'du ulama, ada sebagian ulama mengatakan idza kana na'lani mutasyabihain. Kalau ada dua sendal yang sama, tuh, serupa. A'ni na'lahu wa na'laladzi baqiya. Artinya sendalnya kebetulan mereknya sama, warnanya sama. Ya. La haraja ayakhudhahu, tidak masalah kalau diambil. Tuh, ya. Li'anna zahir hal ana sayyidina ali qad ghalita, karena boleh jadi pemilik sendal kesalahan. Tapi anehnya yang ditinggal itu yang jelek. Jarang ada, sendal saya jelek jadi bagus, jarang. Jadi artinya kalau kesalahan, kenapa kok yang diambil yang bagus, itu kan? Katanya kesalahan. Tapi terlepas dari itu semua, maksudnya begini, kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, itu maksudnya. Kita tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Dendam itu. Sendal saya diambil, tak ambil lagi. Karena yang ambil itu belum tentu yang sendal yang kita ambil belum tentu sendal orang yang ambil sendal kita. Ya, boleh jadi justru pihak ketiga. Seperti di Masjidil Haram lah, hampir setiap tumpukan sandal, ya, itu menjadi hilang ketika kita keluar lagi, hilang. Nah, yang paling aman di tempat terbuka seperti itu, kita bawa kresek, itu paling aman. Ya, bawa kresek, lalu kita masukkan ke kresek. Nah, kresek itu boleh kita taruh di sejadah. Yang penting jangan menjadi beban kita. Maksudnya jangan dikalungin, itu. Kalau kalungin najis nggak boleh, ya kan? Saking pengen aman ya, kalau paspor kan harus dikalungin kan? Karena kita nggak pernah tahu lagi sholat meleng diambil tuh paspornya. Kalau paspor urusannya susah ya, nah, memang harus dikalungin. Tapi kalau sendal begitu itu paling aman, kita bawa kresek, nah, lalu taruh di tempat kita, tempat sajadah kita. Udah paling aman. Jangan taruh di samping, jangan ditaruh belakang, apalagi belakang. Itu paling aman. Nanti kalau udah sampai di luar, nah, kita pakai lagi. Li'anna zahir hal ana sahibin na'li qad ghalita, karena boleh jadi ya sepemilik amal itu pemilik sendal kesalahan. Nah, itu ya, tentang sendal hilang sudah. Sekarang wakaf. Ditanyakan mana yang lebih baik bagi seorang muslim yang kebetulan punya duit. Kita punya nih, ya. Tapi kita ingin memberikan sesuatu kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Bapak atau ibu kita sudah meninggal. Ya, kita jadi anak, waktu hidup kita belum sempat nyenengin mereka.
Ya, justru kita dapat kerja, kita dapat hidup sejahtera setelah bapak ibu kita sudah tiada. Makanya kita menjadi pedoman, jangan tunggu nanti, udah sebisanya aja kita senangkan mereka. Karena kalau kita tunggu nanti, boleh jadi orang tua sudah nggak ada. Ini tidak bicara begitu. Sekarang sudah kenyataannya ibu dan ayahnya tiada. Kemudian ditakdirkan dia punya. Apa yang saya harus lakukan untuk memberikan sesuatu pada kedua orang tua? Nah, ini yang ditanyakan. Apakah saya membeli benda, membeli sesuatu yang berharga, lalu saya wakafkan untuk orang tua? Tuh. Atau dalam bentuk yang lain? Nah, ya, dijawab di sini. Yanzur ila ayyihim ahwaj. Kita lihat keperluan. Mana yang diperlukan pada saat itu? Contohnya kalau kita menemukan masjid sedang dibangun, berarti kita butuh berikan tambahan biaya. Ya, kalau di tempat itu butuh madrasah, kita bangun madrasah. Tuh, begitu caranya, ya. Mana yang saat itu dibutuhkan? Atau kita lihat masjid sudah ada, madrasah sudah ada, cuma penduduk di situ miskin. Berarti kita memberikan bantuan konsumsi, ya, bantuan dana supaya orang itu terentaskan dari kemiskinan. Itu yang pertama. Yang kedua ditanyakan as-sadaqah jariyah hal tasil mayit wal malu hal yasil mayit fil ajr. Sedekah jariyah apakah sampai kepada mayit, atau apakah harta yang kita sumbangkan sampai kepada mayit pahalanya? Lalu Syekh menyadarkan yang namanya sedekah jariyah yang asli pelakunya adalah yang meninggal. Namanya sedekah jariyah, ya. Maksudnya gini, kalau seseorang punya bapak dan ibu, lalu anaknya punya, ya, dia beli sebidang tanah, lalu dia wakafkan, niatnya untuk sedekah jariyah, itu sedekah jariyah yang tidak asli. Yang namanya sedekah jariyah, pelakunya adalah yang sudah meninggal. Contohnya kita waktu hidup, ya, memberi sesuatu yang awet, maka sesuatu itu adalah sedekah jariyah buat kita. Jadi kita jangan menimbulkan sedekah jariyah pada yang sudah meninggal. Tuh, jangan. Wong kita aja masih kurang. Jadi apa yang terbaik buat orang yang sudah meninggal? Apakah memberi sedekah lalu diniatkan buat yang meninggal atau bentuk lain? Maka Syekh Utsaimin memberikan penjelasan yang terbaik buat orang yang meninggal itu adalah doa. Kenapa? Karena berdasarkan hadis, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam sudah wafat, in qata'a amalu, maka amalnya terhenti. Illa min salas, kecuali dari 3 posting. Ya. Sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini pelakunya adalah yang bersangkutan, yang sudah meninggal itu, bukan kita. Waktu hidup dia memberi sesuatu yang awet. Nah, itu awetnya itu namanya sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa' bih, ilmu yang bermanfaat. Itu juga pelakunya yang sudah meninggal. Waktu hidup dia memberikan fatwa-fatwa, dia menulis buku. Ya, setelah dia meninggal bukunya masih ada, dimanfaatkan banyak orang. Itu namanya ilmu bermanfaat. Satu-satunya yang terpisah adalah waladin salihin, anak saleh yad'u lahu. Nah, ini di belakang yad'u lahu, yang mendoakan. Berdasarkan hadis ini, yang terbaik bagi anak adalah doa. Terus kalau dia punya, pengen memberikan pahala, maka lebih baik pahala buat dia aja, dia beramal baik aja. Jadi untuk tetap yang untuk meninggal itu terbaik adalah doa. Bagaimana dia bisa menyedekahkan pahala wong dia aja masih kurang? Dari mana dia tahu cukup? Contohnya begini, orang utang dia sedekah gitu. Contohnya gitu. Wong utangnya belum lunas sudah sedekah dia. Ya, tugas pertama buat orang yang utang itu adalah bayar utang, karena bayar utang wajib, sedekah itu sunnah. Atau sama dengan orang belum sholat isya ikut sholat tarawih,
Dia masuk masjid ikut tarawih. Yang pertama dia lakukan sholat isya dulu. Wong yang wajib aja belum, gimana mau sunnah? Nah itu kita harus teratur. Jadi kalau kita ditakdirkan punya, orang tua kita sudah nggak ada, doakan supaya mereka diampuni dosa-dosanya. Sementara kita sendiri beramal baik. Ya, jadi ada ulama yang mengatakan perbuatan anak tanpa niat pun orang tuanya dapat. Karena kesolehan anak tidak bisa lepas dari didikan dari orang tua. Ya, jadi nggak usah niat-niat, nggak masalah. Saya niatkan pahala ini buat orang tua. Anda berarti mendikte Allah itu. Anda sendiri utangnya banyak. Ya, jadi amal baik kita ini didikan dari orang tua, otomatis orang tua dapat. Nggak usah dialamat-alamatkan gitu kan. Karena kebanyakan orang begitu kan. Sama dengan akhir-akhir ini yang viral nih Pak Syafi'i. Viral bahwa di Jumat terakhir bulan Ramadan ini ada sholat kafarat. Sholat kafarat. Ini terutama disenangi oleh orang-orang yang dulunya lupa sholat. Wake utangi. Itu nggak ada dalilnya. Malah ada ulama yang mengancam cenderung kepada kufur. Hati-hati ya. Jadi sholat hal-hal yang wajib itu kalau nggak ada dalil jangan dipakai. Sebab alih-alih kita capek nggak dapat dalil. Jadi anggapan orang yang melakukan sholat kafarat itu adalah dulu waktu muda boleh jadi nggak pernah sholat atau ada sholat yang ketinggalan dan sebagainya. Itu hanya bisa dikompensasi dengan amal baik. Tidak ada ceritanya Rasulullah pernah menyuruh sahabat, tabi'in, semua 4 mazhab mengatakan itu fitnah. Kasus begitu. Dalilnya tidak ada. Semua 4 mazhab. Saya dapat berita begitu, saya cari di NU online. NU saja mengatakan 4 mazhab nggak ada. Tuh ya, hati-hati. Jadi kadang-kadang begini sih, ustadz-ustadz itu kurang kerjaan, jadi bikin-bikin masalah gitu. Di bulan Ramadan ini yang pasti-pasti saja baca Quran pasti berpahala. Anda mau tidur, mau miring, mau jalan-jalan, mau lari-lari sambil baca pasti dapat pahala. Ya, mau ngejungkir balik sambil baca boleh, miring kanan, miring silahkan. Itu sudah pasti. Jadi yang pasti saja aja. Jangan menimbulkan ritual-ritual baru. Pedomannya begini, kalau Anda mendapat berita disuruh melakukan ritual, ya, tidak ada dalilnya, jangan pernah lakukan. Sebab alih-alih dapat pahala malah dapat dosa. Itu namanya modus. Modus untuk mendapatkan pahala tanpa ada request dari Allah, ya, ibadat itu tidak diterima. Kalau tidak ada request, jadi harus ada dulu, ada dalilnya. Request itu ada dalil. Jadi ulama itu tidak berhak menentukan. Sebab Yahudi, Nasrani itu dituduh oleh ajaran Islam, ya, mengangkat pendetanya sebagai Tuhan. Mereka nggak ngaku. Kami tidak pernah menjadikan pendeta sebagai Tuhan. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, bukan menuhankan pendeta, tapi pendetanya mengarang cerita Allah begini, padahal nggak ada. Kalian nurut aja. Nah, itu maksudnya. Menuhankan pendeta, bukan menuhankan disembah-sembah, bukan. Nah, kita mendapat teguran dari Allah juga begitu. Ulama, ustadz, kiai itu tidak punya hak untuk mengarang ibadah. Tidak boleh. Dia hanya mengantarkan umat saja, menjelaskan ini dalilnya. Itu tugas dia. Tidak bisa mengarang dia. Kalau di Kristen begitu, contohnya babi haram. Babi haram itu bukan dalam Islam saja, Katolik juga sama. Di buku kitab sucinya, tapi oleh pendeta dianulir. Ya, istilahnya dimansuh. Tuh, katanya sudah tidak berlaku lagi. Mulai sekarang orang Nasrani boleh makan babi katanya. Nah, ini dalam Islam tidak boleh. Ulama tidak berhak menciptakan hukum baru.
Dia hanya menjelaskan saja, ini halal, nah haram, halal, haram, ini boleh, ini tidak. Gitu. Tidak boleh yang nggak ada diadakan, tidak boleh. Ya tadi seperti saya katakan, banyak cerita yang dibuat karena kurang kerjaan. Gitu. Harusnya banyak kerjaan itu. Tadi PR yang saya sampaikan belum dijawab, menjelaskan kosakata Quran tuh. Kayak dulu kan saya kalau belajar kan babun manane lawang gitu kan. Contohnya kan gitu kan. Kan bisa itu. Contohnya harbun manane perang, terus nanti nyampe. Itu gak dikerjain, ngerjain sesuatu yang tidak ada dalil. Ini bikin pusing. Nah, itulah sekedar penjelasan. Sholat mutlak itu sholat tidak ada gara-gara. Sholat yang tidak ada gara-gara. Orang masuk masjid kan gara-garanya masuk, dia sholat. Kalau sholat mutlak lagi demen sholat aja gitu. Sholat mutlak itu dilakukan oleh Bilal. Antara lain setiap wudhu beliau sholat. Itu paling sholat mutlak. Jadi kalau Anda mau sholat, wudhu aja dulu. Jadi ada gara-garanya. Kenapa kan sholat? Saya barusan wudhu. Sholat bandal wudhu. Rasulullah tidak melakukan, tapi Rasulullah meresmikan. Saya dengar terompa Anda di surga. Apa sih yang Anda lakukan kok sampai kedengaran terompahnya? Itu kan? Oh begini, yang beda dengan orang lain mah, setiap saya wudhu, saya sholat. Nah, Rasulullah, oh pantesan kedengaran. Itu berarti peresmian dari Rasulullah. Itu dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad membuat hal yang baru tapi boleh. Bukan, salah. Walaupun beliau dokter, patut saya anu. Rasulullah meresmikan. Kalau bedanya kalau Rasulullah nggak meresmikan, apa yang dilakukan oleh Bilal itu bid'ah. Kalau tidak diresmikan, tapi Rasulullah, saya dengar terompahmu, kamu ngapain? Habis wudhu saya selalu sholat ya Rasulullah. Oh, pantesan. Berarti dibolehkan. Sama dengan tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah itu nggak penuh. Beliau hanya 3 atau 4 kali. Kenapa engkau tidak memimpin lagi ya Rasulullah? Kalau saya mimpin terus, nanti sholat tarawih itu jadi wajib. Kalian akan menganggap wajib. Oke lah, kalau Anda begitu, kami mau lanjutin ya. Oh silakan. Nah, Rasulullah membolehkan. Sama dengan duha. Rasulullah tidak melakukan setiap saat duha. Tapi kata Aisyah di depan beliau, wa ana usabbihuha. Aku bukan nabi, karena itu saya mau terus. Gak perlu khawatir dianggap wajib duha. Rasulullah diam. Berarti boleh. Kalau bukan nabi boleh. Kalau nabi melakukannya, nanti umatnya mengira wajib. Dan kalau dikira wajib, nanti berat. Tuh. Ya, jadi hal-hal seperti ini harus diketahui. Apa yang diresmikan oleh Rasulullah berarti boleh. Ya seperti tadi itu tarawih terus-terusan boleh nggak? Boleh, karena bukan Rasul, kita bukan Rasul. Tidak akan ditakuti akan menjadi wajib. Gitu. Yaitu singkatnya, ibadat apapun kalau tidak ada dasar, yang tidak ada request dari Allah, jangan kena lakukan. Jadi dua perbuatan manusia, ada ibadat, ada muamalat. Ibadat prinsipnya berhenti. Jangan pernah lakukan apapun kalau nggak ada dalil. Tapi kalau muamalat, interaksi sama manusia, boleh lakukan apa saja kalau tidak ada dalil. Jadi prinsip dalam ibadat haram. Prinsip dalam muamalat boleh kecuali ada dalil. Kalau prinsip ibadat tidak boleh kecuali ada dalil. Jadi bolehnya harus ada dalil. Kalau muamalat bolehnya itu kalau tidak ada dalil boleh. Ya, kalau ada dalil baru nggak boleh. Jadi terbalik. Ya, kalau kita menemukan perbuatan nih orang mempromosikan ibadat, kan prinsipnya nggak boleh. Kita harus hati-hati. Ada dalil nggak? Ada baru boleh. Kalau di luar ibadat, prinsipnya boleh. Justru kalau nggak ada dalil boleh. Kalau ada dalil baru nggak boleh. Contohnya riba. Riba, contohnya utang piutang. Yang ngutangin dan yang memberi utang, yang ngutangin dan yang ngutang sama-sama ridho. 1 juta dibayar 1.100.000 sama-sama ridho. Karena ada dalil nggak boleh. Kalau nggak ada dalil boleh, karena itu sama-sama ridho. Tapi kalau dalam ibadat, hubungan vertikal dengan Allah bukan ridho,
Patokannya bukan ridho, dalil. Ada nggak dalil? Sedekah sesama muslim nyampe, sama nyampe. Cuma itu tadi, untuk orang meninggal yang terbaik itu adalah doa. Ya. Kenapa kita harus menyedekahkan uang kitanya masih kurang? Tadi itu kan, kita kan masih kurang banyak. Memang kita tahu kita berlebih, gitu kan? Jadi yang terbaik buat orang yang sudah meninggal itu adalah doa. Kalau sekarang kita nggak berdoa, mau sedekah saja. Contohnya saya membeli satu kapling sebidang tanah. Saya niatkan kapling ini pahalanya untuk seseorang. Nyampe nggak? Insya Allah nyampe. Cuma nggak tepat untuk orang yang meninggal. Petunjuk dari Rasulullah itu adalah doa. Contohnya kita mendapat waris kan? Kita mendapat kita mendapat hibah dari seseorang yang tidak ada ikatan darah. Ya, contohnya Pak Hamdan memberi saya 1 hektar tanah. Lalu saya manfaatkan, nggak ada hubungan darah saya dengan beliau. Saya teringat jasa baik Pak Hamdan. Lalu saya belikan dari hasil yang saya dapat ini, saya berikan 1 bidang tanah, saya wakafkan dengan niat Pak Hamdan. Sampai. Cuma yang terbaik tadi, pilihan terbaik sesuai dengan pesan Rasulullah adalah doa, gitu, yang terbaik. Karena perbuatan baik akan dicatat oleh Allah. Dia sudah baik pada kita kan tadi kasusnya. Bukan orang tuanya memberi, itu sudah dapat pahala. Kita nggak perlu oper lagi ke dia, kita doakan saja supaya dosa-dosanya diampuni. Karena doa terbaik buat orang tua itu sudah diampuni. Sebab kalau dosa sudah diampuni, itu kewenangan Allah mau dimasukkan surga atau gimana, kita nggak perlu mengatur Allah, tolong masukkan ke surga, jangan. Pokoknya diampuni saja. Kalau orang sudah diampuni mah otomatis Allah akan memutuskan yang terbaik gitu kan buat dia gitu. Makanya kita untuk orang Islam sebaiknya bukan minta surga, tapi minta dijauhkan neraka. Karena setiap orang Islam pasti masuk surga. Cuma persoalan tidak semua yang masuk surga nggak ngerasain neraka gitu loh. Lah kalau mampir dulu ke sana itu yang kita nggak mau. Setiap orang Islam sepanjang diterima Islamnya pasti masuk surga. Cuma kapan-kapannya ini nggak ditentukan. Nah, selama dia menunggu kapan-kapan ini, tempatnya neraka gitu. Iya, nggak ada tempat lain. Kalau yang sudah pasti nggak usah kita minta, ya kan? Contohnya Allah, nanti suatu saat matikan saya. Ya nggak usah diomong, itu pasti mati. Contohnya gitu. Contohnya begitu. Yang kita mau kan matinya itu mulus, nyaman gitu. Kalau bisa jangan sakit, nggak usah ngebebani orang, enak gitu. Kita dalam posisi ingat Allah, husnul khotimah lah singkatnya kan. Itu yang kita minta kan husnul khotimah, bukan sakitnya kan. Nah itu. Ya itu Bu jawabannya. Jadi semuanya terserah kita. Cuma itu pilihan terbaik merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Demikianlah. Ya, semoga kita mendapat hadiah dari Allah Lailatul Qadar ya, pahala Lailatul Qadar yang luar biasa banyaknya. Nah, semoga semua kegiatan kita di bulan Ramadan digandakan oleh Allah dan berakhir dengan ampunannya. Sekian dulu, subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.